있습니다. Jumpa lagi dengan Alura Film. Untuk kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Squid Game untuk game yang keempat, 5, dan 6. Selamat menyaksikan. Sebelum dilaksanakan game tahap keempat, peserta dengan nomor 111 terlibat pertengkaran dengan panitia. Frontman ini kemudian menembak keduanya untuk mencegah rahasia permainan agar tidak terbongkar. Peserta pun akhirnya tinggal 39 orang. Game keempat. Game keempat kali ini, sebelum diumumkan, peserta diminta mencari pasangan untuk pertandingan. Sanwo berpasangan dengan Ali. Sae-byok juga telah mendapatkan pasangannya. Kakek Enam bersedih karena tidak ada yang mau berpasangan dengannya. Ki-hun merasa iba hingga akhirnya menawarkan kepada kakek Ilnam untuk menjadi pasangan pertandingan. Akan tetapi karena jumlahnya ganjil, ada satu peserta yang tidak mendapatkan pasangan, yaitu Miryong. Miryong akhirnya dibawa panitia untuk dipisahkan ke ruangan lain. Game keempat pun segera dimulai. Peserta diberikan kelereng masing-masing 10 biji. Bagi peserta yang bisa mengumpulkan 20 biji, maka dinyatakan menang. Jadi, ternyata justru harus bersaing dan mengalahkan pasangan sendiri. Namun tiba-tiba penyakit kakek Ilnam kambuh, sehingga dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak peduli dengan game tersebut, dan bahkan berkeliling di arena, hingga akhirnya Ki-hun panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam agar dia sadar dan mau melangsungkan pertandingannya. Kakek Ilnam dan Ki-hun akhirnya bermain tebak ganjil dan genap. Ternyata kakek Ilnam berkali-kali menebak dengan benar, sehingga bisa mengumpulkan banyak kelereng. Hingga tinggal menyisakan satu kelereng di tangan Ki-hun dan membuat Ki-hun panik. Sementara itu, Ali menang atas San-Ho. Ali merasa iba dengan San-Ho. Karena harus ada pemenang, maka San-Ho menipu Ali dengan menukar kelereng dengan batu, sehingga San-Ho bisa lolos. Sementara itu, Sae-byok yang berpasangan dengan Ji-young malah menghabiskan 30 menit waktu bertandingnya dengan mengobrol. Ji-young mengalah karena merasa dia hanya sebatang kara dan tidak ada yang menunggu saat bebas nanti. Ki-hun yang tinggal satu kelereng akhirnya malah salah menebak. Jadi seharusnya kakek Ilnam yang menang. Namun karena penyakitnya kambuh, jadi dia lupa dengan tebakan Ki-hun. Ki-hun akhirnya memanfaatkan kondisi ini sehingga keadaan menjadi terbalik. Kakek Ilnam kini hanya tinggal satu kelereng. Kakek Ilnam akhirnya sadar dan kakek Ilnam tahu kalau dicurangi oleh Ki-hun. Tapi akhirnya ia memberikan kelereng tersebut kepada Ki-hun agar Ki-hun menang. Kakek Ilnam berterima kasih kepada Ki-hun karena telah merawat dan membuatnya bahagia saat bersama di pertandingan. Kakek Ilnam, Ali, dan Ji-young dan peserta yang kalah lainnya akhirnya ditembak. Game keempat pun selesai. Namun tiba-tiba peserta yang lolos dikejutkan oleh Miryong yang ternyata masih selamat dan tidak dieliminasi. Game kelima. Peserta tersisa adalah 16 orang. Di game ini, peserta diminta memilih rompi. Nomor tengah menjadi rebutan karena diperkirakan paling aman. Ki-hun akhirnya mendapat nomor 01. Namun karena ada yang menginginkan nomor 01, karena khawatir dengan nomor terakhir, Ki-hun merelakannya, sehingga Ki-hun mendapatkan nomor terakhir 16. Mereka dihadapkan pada jembatan kaca. Jembatan kaca terbuat dari dua jenis kaca yang berbeda. Apabila salah melangkah, mereka akan jatuh dan tewas. Menjadi pemain pertama atau 01 adalah yang paling berat, karena bila salah langkah, pemain lain bisa menandai agar selamat. Namun menjadi pemain terakhir juga berat, karena dikejar oleh waktu. Game pun dimulai. Dan peserta dengan nomor rompi awal
satu persatu gagal dan jatuh serta tewas. Waktu pun berjalan, hingga peserta tidak sabar dengan mendorong peserta di depannya, hingga Doksu yang paling depan. Tiada yang berani mendorong gangster ini, bahkan ia tidak akan beranjak dari tempatnya agar tidak ada peserta yang menang. Miryong yang kesal akhirnya melompat ke tempat Doksu dan memegang erat tubuhnya serta mengorbankan diri dengan membawanya jatuh, hingga tersisa 4 peserta. Peserta terdepan, nomor 13, adalah mantan pekerja di pabrik kaca yang tahu akan kaca yang kuat dan tidak, sehingga bisa membawa Sanwoo, Sae-byeok, dan Gi-hun dengan selamat sampai mendekati langkah akhir. Namun tiba-tiba frontman mematikan lampu agar mereka kesulitan menemukan kaca yang kuat. Karena berlomba dengan waktu, Sanwoo mendorong peserta nomor 13 dan ternyata jatuh. Padahal berkat dia, ketiganya bisa selamat. Begitu mereka bisa melaluinya di detik-detik terakhir, jembatan kaca pun dihancurkan. Pecahan-pecahan kaca itu pun terbang dan mengenai sebagian tubuh mereka. Sae-byeok terluka oleh pecahan kaca dan menutupi luka tersebut dengan seragamnya. Mereka bertiga kemudian diberikan hidangan malam dan dibekali dengan pisau. Gi-hun yang masih dendam dengan Sanwoo karena mendorong peserta nomor 13 yang menyelamatkan mereka, mengajak Sae-byeok untuk membunuh Sanwoo. Namun Sae-byeok malah menitipkan adiknya yang di panti asuhan ke Gi-hun bila Gi-hun menang nanti. Melihat luka Sae-byeok, ia pun panik dan mencari bantuan. Namun tiba-tiba panitia membawa peti untuk Sae-byeok. Ternyata Sanwoo telah membunuh Sae-byeok. Sanwoo berdalih bahwa ia membantu Sae-byeok menyudahi kesakitannya. Game ke-6. Game ke-6 diikuti oleh hanya 2 peserta, yaitu Sanwoo dan Gi-hun. Mereka akan memainkan permainan Squid Game, permainan masa kecil mereka. Mereka akhirnya bertarung. Sanwoo berhasil menusukkan pisau ke tubuh Gi-hun beberapa kali, hingga menancap di tangannya. Namun Gi-hun terus membalas menyerang Sanwoo, hingga akhirnya bisa membuat Sanwoo terjatuh. Gi-hun berniat menusukkan pisau itu ke Sanwoo, namun diurungkan. Gi-hun kemudian berjalan menuju finish, namun tiba-tiba dia mengurungkan dan meminta permainan dihentikan. Ini berarti ia memilih menyelamatkan sahabatnya dan tidak mendapatkan hadiahnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya butuh persetujuan dari Sanwoo. Namun Sanwoo menolak dan menusukkan pisau itu ke dirinya sendiri. Sebelumnya Sanwoo menitipkan ibunya ke Gi-hun. Gi-hun akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Gi-hun akhirnya mendapatkan hadiah tersebut, namun ia tidak bahagia dan bahkan sedih serta frustasi. Ratusan orang mati sia-sia, ibunya pun meninggal. Setahun kemudian ia berjumpa dengan kakek Il-nam yang masih hidup dan ternyata merupakan atasan dari frontman. Ia sangat kaya raya tapi bingung bagaimana menghabiskan uangnya, hingga akhirnya menciptakan game itu untuk kesenangannya sebelum meninggal karena tumor otak. Kakek Il-nam pun akhirnya meninggal. Gi-hun akhirnya menitipkan adik Sae-byeok dari panti asuhan ke ibunda Sanwoo dan memberikan uang yang banyak. Film diakhiri dengan kemarahan Gi-hun pada frontman karena melihat ada korban game itu saat perjalanan menengok putrinya yang sekolah di Amerika.